Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidewi Amin dengan NIM S1C1240002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas geologi batuan karbonat, tugas 5, yang judulnya lingkungan pembentukan batuan karbonat. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada laut dangkal. Laut dangkal adalah lingkungan utama pembentukan karbonat dikarenakan banyak cahaya atau zona fotik, aktivitas organisme tinggi yaitu karang, alga, formifera, air jernih, sedikit sedimen siliklastik. Platform karbonat itu yang pertama itu pengertian. Platform karbonat adalah lingkungan laut dangkal luas tempat akumulasi sedimen karbonat yang terbentuk secara instu atau di tempatnya. Yang kedua yaitu platform bisa berkembang jauh dari daratan, minim suplai sedimen siliklastik. Yang ketiga yaitu pembagian zona platform. Lingkungan platform karbonat terdiri dari 3 zona utama yaitu platform interior atau lagun yang berenergi rendah dan didominasikan sedimen halus, platform margin yang berenergi tinggi dan menjadi tempat perkembangbiakan reef, serta slope sebagai zona transisi ke laut dalam yang banyak mengandung material runtuh. Yang keempat yaitu ada karakteristik utama. Yang pertama ada sedimen didominasi oleh fragmen karang moluska yaitu bioklastik. Yang kedua ada litologi gium adalah pekstone, greenstone, distribusi sedimen mengikuti kondisi energi dan habitat. Platform karbonat merupakan pabrik karbonat. Temproduksi sedimen karbonat berlangsung yang dikontrol oleh energi gelombang, kedalaman air, dan aktivitas organisme. Baik, langsung saja ada reef atau terumbu karbonat. Reef adalah struktur karbonat kaku yang dibangun oleh organisme atau terutama karang dan mampu menahan energi gelombang. Yang pertama ada karakteristik utamanya adalah di laut dangkal pada zona fotik dengan energi tinggi dan dibangun oleh organisme seperti karang, alga, serta organisme penempel reef berpenting sebagai penghalang energi gelombang atau wave barrier dalam sistem karbonat. Yang kedua ada zona reef. Zona reef terdiri dari reef sebagai lereng depan dengan banyak material runtuh, reef core atau reef crest yang memiliki energi paling tinggi dan disusun oleh struktur karang masif. Struct reef atau lagun yang berenergi rendah dengan didominasi sedimen halus. Spesies umumnya ditemukan meliputi koral, bonestone, rootstone, dan pekstone. Hubungan platform dan reef. Komponennya itu ada platform dan reef. Perannya platform adalah tempat akumulasi karbonat dan komponen reef adalah pengontrol energi dan pembentuk struktur. Selanjutnya laut dalam. Lingkungan pelagik merupakan lingkungan laut dalam tempat sedimen karbonat berasal dari organisme mikroskopis seperti formifera, planktonik, dan kollit. Sedimennya terbentuk berukuran sangat halus dengan litologi berupa mudstone dan kalk, serta menunjukkan struktur laminasi halus dengan endapan yang relatif seragam. Proses pengendapan sangat dipengaruhi oleh karbonat composition depth, yaitu kedalaman di mana CaCO3 mulai larut sehingga di bawahnya karbonat tidak dapat terakumulasi. Turbid karbonat. Turbid karbonat merupakan endapan yang terbentuk akibat terkeruhan atau turbidi kuret yang membawa material karbonat dari lingkungan laut dangkal seperti platform atau reef menuju laut dalam. Proses ini diawali oleh runtuhan longsor sedimen di lereng laut. Kemudian material tersebut mengalir sebagai arus gravitasi
dan akhirnya mengendap di dasar laut dalam. Secara karakteristik, turbid menunjukkan perlapisan dari distribusi kasar ke halus dengan struktur sedimen vertebrate, bedding, dan laminasi paralel yang umumnya mengikuti urutan Bohm-Scott. Produksi sedimen yang dihasilkan meliputi calcareous turbid, grindstone turbid, serta endapan debris flow carbonate. Selanjutnya ada Redoxity Carbonate System. Redoxity Carbonate merupakan sistem karbonat yang tidak terbentuk dari tempat asalnya, melainkan dipindahkan dari lingkungan laut dangkal ke laut dalam melalui berbagai mekanisme transportasi. Proses perpindahan ini dapat terjadi akibat arus kekeruhan turbid current, debris flow, maupun longsoran lereng atau slapping. Secara karakteristik, endapan ini umumnya memiliki ukuran butir yang bercampur porous sorting dengan komposisi fragmen berupa karang, moluska, dan bioklas lainnya, serta menunjukkan struktur yang tidak teratur atau chaotic fabric. Lingkungan pengendapan biasanya berada di bagian laut dalam seperti cengkungan atau basin, kaki lereng atau base of slope, dan sistem kipas baulat atau submerged fan. Hubungannya itu yang pertama adalah komponen pelagik, turbid, dan redipsit. Perannya ada endapan halus plankton, yang kedua ada transport cepat dari laut dangkal, yang ketiga ada akumulasi material hasil runtuhan. Ini bisa kita lihat adalah visualisasi dari laut dangkal dan laut dalam. Selanjutnya ada darat. Lingkungan lacustrine atau danau merupakan lingkungan air tawar tempat batuan karbonat terbentuk melalui proses presipitasi kimia dan aktivitas biologi sederhana. Pembentukan karbonat terjadi ketika air yang mengandung ion Ca2+ dan CO32- mengalami perubahan kondisi seperti peningkatan suhu, penguapan, atau aktivitas organisme seperti alga yang memicu pengendapan kalsium karbonat CaCO3. Secara karakteristik, lingkungan ini merupakan energi rendah dengan kondisi air yang tenang, sehingga menghasilkan sedimen berukuran halus dan sering menunjukkan struktur laminasi. Produk yang dihasilkan dari lingkungan lacustrine antara lain berupa batu gamping danau atau lacustrine limestone, serta travertine yang umumnya terbentuk di sekitar mata air. Lingkungan evaporate atau SAPCA. SAPCA merupakan lingkungan daratan pantai atau daratan kering yang memiliki tingkat evaporasi tinggi, sehingga sangat mendukung pembentukan batuan karbonat dan evaporite. Proses pembentukannya terjadi ketika air laut atau air tanah mengalami penguapan intensif, menyebabkan konsentrasi ion meningkat sehingga akhirnya terjadi presipitas mineral karbonat dan evaporite. Secara karakteristik, lingkungan minimum umumnya berkembang pada iklim kering atau arid dengan tingkat statilitas sering dijumpai parameter atau retakan atau mud crack. Akibatnya kekeringan, produksi yang dihasilkan dari lingkungan SAPCA meliputi dolomit, gypsum, dan anhidrit. Selanjutnya ada lingkungan. Karst merupakan lingkungan yang terbentuk akibat proses pelarutan pada batu gamping oleh air mengandung Ca2, air hujan yang menyerap CO2 dari atmosfer, maupun tanah yang membentuk asam lemak yang kemudian melarutkan kalsium karbonat CaCO3 dalam batuan.
Larutan ini selanjutnya dapat mengendapkan kembali di dalam gua akibat perubahan kondisi, seperti penurunan tekanan atau pelepasan CO2. Secara karakteristik, lingkungan kas ditandai oleh banyaknya rekahan, rongga, serta perkembangannya sistem gua yang kompleks. Produk yang dihasilkan dari proses ini antara lain stalaktit yang menggantung di langit-langit gua, stalagmit yang tumbuh dari dasar gua, serta flowstone yang membentuk lapisan-lapisan karbonat di dinding gua. Selanjutnya ada travertin dan tufa, merupakan endapan karbonat yang terbentuk di lingkungan darat, terutama dari aktivitas mata air atau sparing. Traverit terbentuk ketika air tanah yang kaya akan kalsium atau CaCO3 keluar ke permukaan, kemudian mengalami pelepasan CO2 sehingga CaCO3 mengendap. Proses ini menghasilkan endapan dengan ciri khas pori, berlapis dan umumnya berwarna terang. Lingkungan pembentukannya yang biasanya ditemukan pada mata air panas maupun dingin, air terjun, serta aliran sungai kecil, di mana terjadinya perubahan kondisi fisik dan kimia yang memicu presipitasi karbonat. Selanjutnya ada lingkungan proses utama dalam produk, di mana lingkungan ada danau atau laugstin, ada sapka, ada karst dan mata air. Proses utama danau ada presipitasi kimia, proses utama sapka ada evaporasi, proses utama karst ada pelarutan dan presipitasi ulang, dan proses utama mata air adalah degassing CO2. Produknya ada limestone, di sapka ada dolomit, di karst ada stalaktit, dan di mata air ada travertin. Ini adalah contoh visualisasi lingkungan pembentukan batuan karbonat di darat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.